Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hikmat menjadi pohon kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kebahagiaan. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang pasti mengejar yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan, yang dititipkan kepada setiap orang. Orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang melimpah dengan segala materi, belum tentu berbahagia. Karena ukuran kebahagiaan masing-masing adalah ditentukan dari orang tersebut. Seberapa kita yang bisa bersyukur, maka kita adalah orang yang berbahagia. Dengan segala keberadaan, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, ketika kita dapat dan mampu bersyukur, maka kita adalah orang yang berbahagia. Ibu bapak saudara terkasih, ukuran kebahagiaan tersebut ketika seseorang memiliki pohon kehidupan. Apa pohon kehidupan yang dimaksud oleh Raja Salomo dalam Amsalnya ini? Dia memulai bagian dari keseluruhan di pasal yang ketiga ini. Terdapat di ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kebahagiaan. Kata ia dalam ayat yang ke-16 merujuk kepada hikmat. Ia atau hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Bagi orang yang memegang hikmat, yang memperoleh pengertian, yang memperoleh kepandaian, maka dikatakan menjadi pohon kehidupan. Hikmat inilah yang didahulukan menjadi pohon kehidupan bagi setiap orang yang memilikinya. Pentingnya berhikmat karena apa, ibu bapak saudara? Karena ketika kita memiliki hikmat, sepenuhnya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, sepenuhnya kita tidak mengandalkan kepandaian kita, tetapi secara tidak langsung sebagaimana dikatakan oleh Salomo, hatinya melekat kepada Tuhan, dia menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia meminta pertolongan daripada Tuhan yang akan memberikan kepada dia kemampuan untuk memutuskan suatu perkara, kemampuan bagi dia untuk berpikir terhadap suatu masalah sehingga itu dapat terpecahkan dan hasilnya juga baik dan maksimal. Karena apa? Karena orang yang berhikmat pasti sepenuhnya berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan kepada dia kemampuan memutuskan, memecahkan masalah, memberikan solusi atau apapun sebutan yang lain. Maka orang yang berhikmat, memperoleh hikmat daripada Tuhan, pasti akan berbeda dengan orang yang memperoleh hikmat atas kemampuan atau kepintarannya sendiri. Itulah yang dikatakan terkait pohon kehidupan, di mana hikmat itu menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpegang. Ketika sudah memperoleh hikmat dari pohon kehidupan itu, maka disebut siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Makanya tadi di awal saya katakan bagaimana tentang kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu tidak lepas dari orang yang telah memperoleh hikmat daripada Tuhan. Saya mengutip beberapa kata-kata dari beberapa orang motivasi dan penulis, yakni Francois Delors, seorang penulis dari Prancis, berkata, kami memberi nasihat, tapi kami tidak bisa memberikan hikmat untuk mendapatkan keuntungan yang padanya. Ketika sudah diberikan nasihat, tetapi hikmat itu kembali kepada orang yang mendengarkan nasihat itu. Apakah dia menjadi orang berhikmat dan itu menguntungkan baginya, itu kembali kepada orang tersebut. Samuel Johnson, seorang penulis dari Inggris, berkata, kebahagiaan bukanlah suatu tahap yang kita raih, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua menuju dan ingin bahagia.
Dan itulah yang kita kejar. Ada proses tahapan yang akan kita lalui sampai kita memperoleh kebahagiaan hidup. Mari kita minta hikmat dan nasihat Tuhan melalui firman Tuhan sehingga kita memperoleh kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, di mana kami meminta hikmat sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami boleh memutuskan, memikirkan, mencari solusi yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami mulai hari ini dengan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.